dari ibu. Nanti ibu bisa sebutkan kembali apa yang saya bisikan kepada ibu. Jadi silakan ibu tutup telinga, salah satu telinga ibu. Kemudian ikuti apa yang saya bilang ibu. Buku, meja, pulpen. Jadi di sini kita akan menyebutkan 10 kata, di mana dikatakan normal jika pasien itu bisa mengulangi kata dalam 8 kata. Oke. Jadi selanjutnya ibu saya akan melakukan tes pendengaran, di mana pemeriksa menggetarkan garis utara dan diposisikan 2,5 sampai 3 cm di depan telinga pasien, kemudian menginstruksikan pasien untuk mengangkat tangan bila mendengar bunyi dari garis utara. Jadi ibu setelah mendengarkan bunyi garis utara, silakan ibu untuk mengangkat tangannya ibu. Jadi kita lakukan dari garis utara frekuensi rendah sampai ke tinggi, dan kita lakukan pada telinga yang satunya. Jadi selanjutnya itu untuk tes ringan, di mana kita akan menggunakan garis utara frekuensi 256 atau 512, di mana kita akan meletakkan di pneumostrepnya ibu, di mana nanti saya akan berikan ibu garis utara ini ke pneumostrepnya ibu jika ibu sudah tidak mendengarkan, saya akan pindahkan garis utara ke depan telinga ibu. Kemudian selanjutnya itu adalah tes Weber, di mana kita akan menggetarkan garis utara frekuensi 256 atau 512, dan kita letakkan di dahi pasien, dan kita akan menilai apakah telinga mana yang ibu dengarkan dominan, kanan atau kiri atau sama. Ibu yang mana lebih terdengar? Kemudian selanjutnya itu adalah tes MEBS, di mana kita akan menggetarkan garis utara, kemudian kita letakkan di pneumostrepnya, dan ibu bisa angkat tangan jika tidak terdengar suara, dan kita memindahkan garis utara ke pneumostrep pemeriksa. Jadi selanjutnya itu adalah tes B, di mana nanti kita akan letakkan garis utara kepada pneumostrep ibu, kemudian menutup telinganya. Jadi ibu yang mana yang lebih kita dengar suaranya, apa itu atau terbuka? Terbuka dong. Jadi selanjutnya itu adalah tes keseimbangan. Yang pertama itu adalah tes nystagmus, di mana pasien diminta untuk menunduk 30 derajat, kemudian goyangkan kepala pasien ke kanan kiri selama 30 detik dengan posisi mata terbuka. Selanjutnya itu adalah tes dinamik visual acuity, di mana kita meminta pasien untuk membaca secara lihat. Ini apa ibu? Ini N, L, V, T, G, S, H, S, U, V. Jadi selanjutnya itu kita akan membayangkan kepala ibu, kemudian kita akan meminta membaca bagian terakhir ini ibu. Kemudian kita bayangkan 30 detik sambil membaca ini. Siapa baca ibu yang terakhir? T, F, V, H, P, R, U, C, F, M, G. Jadi selanjutnya itu adalah tes hitrus, di mana kita minta pasien diminta untuk menundukkan kepala 30 derajat, kemudian pasien diminta untuk fokus pada satu titik, misalnya itu pada hidung pasien. Kemudian goyangkan kepala pasien pelan-pelan dengan mata tetap di titik awal, lalu goyangkan kembali ke pusat. Selanjutnya itu adalah tes lomber, di mana pasien diminta untuk berdiri dengan kaki sejajar, kedua tangan menjilat di dada. Kemudian kita minta pasien berdiri dengan mata terbuka selama 30 detik, kemudian kita minta pasien untuk menutup mata selama 30 detik. Kemudian buka matanya. Jadi selanjutnya itu adalah pemeriksaan pengen hidup, di mana nanti saya akan melakukan tes pengen hidup kepada ibu, di mana untuk menilai bagaimana
sampai 30 cm dari lubang hidung. Ibu, apa yang kita buat Ibu? Kopi. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan pengucapan, di mana Ibu saya akan periksa fungsi pengucapannya Ibu. Nanti saya akan teteskan beberapa rasa dan keadaan mata Ibu itu tertutup. Kemudian saya tanyakan rasa apa yang Ibu rasakan.